Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kali lagi dalam Vicon yang kedua. Mungkin bagi kelas selain A dan B mungkin baru yang pertama. Sebenarnya hari ini saya mau memfollow up dari Vicon yang pertemuan sebelumnya. Tapi karena ini perlu informasi, jadi Bu Sirta alhamdulillah hari ini sudah melahirkan putra yang pertama. Jadi beliaunya Dwi. Sehingga kelas C sampai H saya menghandle, dan kata lain seluruh kelas 11 IPA yang menghandle saya. Uh, tapi karena suasananya dalam COVID-19 ya, kita hari ini kita belajar dengan kondisi seperti ini. Jadi nanti kita Vicon seperti ini tujuannya biar tidak sekedar saya kasih WA kemudian mengerjakan, tapi tidak ada tetap muka seperti ini, kemudian nanti juga ada tugas. Tugasnya insya Allah tidak sulit karena kalian di rumah bisa melihat atau bertanya dengan temannya atau lewat SMS atau apa, melihat buku kalau ada, dan jadi tugasnya bisa diikuti. Tapi terlebih dahulu karena ini dari berbagai macam kelas, ini sebenarnya saya yakin di kelas A sampai H materi limitnya sudah selesai sebenarnya. Jadi limit di matematika peminatan untuk kelas 11 peminatan itu adalah limit trigonometri dan jadi materinya adalah limit trigonometri yang limit trigonometri biasa sampai limit trigonometri tak hingga. Jadi ini di sini kita belajar dari awal ya. Jadi bunga rampai itu maksudnya mengulangi lagi dari apa yang sudah kita pelajari di kelas. Jadi semacam resume atau apa ya namanya, rangkuman gitu ya. Jadi nanti kalian juga bisa bertanya selama Vicon ini, tapi pertanyaannya lewat chat ya. Di situ kan di menu kalian ada chat ya, dituliskan aja nanti. Atau kalau memang terpaksa harus bertanya, ya pakai mic-nya di bertanya, jadi nggak usah berisik gitu ya. Selama presentasi nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Jadi prinsip dasar limit trigonometri di kelas itu sudah saya jelaskan ya, mungkin karena C dan sampai H belum pernah ketemu. Di kelas itu bahkan saya gambar pakai ring, lingkaran, dan seterusnya segitiga, sehingga ketemu seperti ini ya. Limit X per X sama dengan 1 untuk menuju 0, atau X per sin X juga, atau X per tangan X sama dengan limit tan X per X sama dengan 1 ya. Seperti itu. Kemudian juga diturunkan menjadi rumus-rumus yang lain juga, intinya bahwa jika limit AX per sin X sin BX untuk X menuju 0, ataupun tangan X per X, tangan AX per BX menuju 0, jawabannya A per B. Bisa dilihat di presentasi saya seperti ini. Jadi nanti ini sebenarnya kalau kita kasih warna merah, nanti disentuh soal lebih jelasnya. Saya kasih contoh-contoh soal, tinggal memperhatikan A dan B-nya saja. Jadi seolah-olah yang lain diabaikan atau dicoret. Intinya seperti itu. Kemudian untuk yang tak hingga, jadi yang perlu dipahamkan oleh siswa bahwa untuk limit trigonometri itu juga ada limit tak hingganya. Bentuknya seperti yang tertera di layar. Limit X kali sin seper X, X-nya di sini menuju tak hingga, itu sama dengan 1. Atau di buku lain, sin seper X dibagi 1. Itu juga sama penulisannya. Demikian pula dengan tangan. Ya. Limit X kali tangan seper X untuk X menuju tak hingga itu juga 1. Nah, seperti halnya
limit yang trigonometri biasa, yang kosinus kan juga tidak ada karena cos x menuju 0 itu kan cos 0-nya kan 1, jadi tidak ditulis di teorema. Kalau limit angganya malah tidak punya limit ya. Jadi yang saya tuliskan ini yang ada limitnya. Seperti itu. Nah, selain itu untuk limit trigonometri juga sangat dimungkinkan penggunaan rumus-rumus ya. Di sini yang rumus sering kita pakai adalah pengembangan dari sudut rangkap cos 2x, yaitu yang kita pakai di sini adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau 2x menjadi sin kuadrat x di sini, maka kalau cos x menjadi apa? Menjadi setengahnya. Sehingga di sini kalau sudut rangkap ya, 2x menjadi x, kalau x menjadi setengah. Ini yang sering kita pakai nanti. Ataupun nanti di contoh soal. Nah, dengan dari yang pernyataan ini bisa kita tulis ulang seperti ini. 1 min cos x menjadi 2 sin kuadrat setengah x atau x per 2. Kalau cos x min 1, minnya. Seperti itu. Ya, jadi yang sering dipakai adalah yang kosinus ini. Yang lain apa dipakai masih? Iya, tapi mungkin di sini yang saya kasih adalah yang sering digunakan. Karena rumus trigonometri itu banyak sekali. Begitu pula yang cos min cos. Nanti juga ada tangan min sin. Kalau ini mungkin nanti kalau ada pertemuan berikutnya, karena yang ini lebih rumitnya, tangan min sin. Jadi seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi beberapa rumus yang sering digunakan. Seperti ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting, ini sudah dijelaskan di limit aljabar saya kira. Matematika wajib ya. Ini namanya teorema dasar kalkulus atau penggunaan sifat-sifat dasar limit. Nah, secara umum limit itu kalau fx tambah gx itu sama dengan limit fx tambah limit gx. Pengurangan juga berlaku, perkalian dan juga pembagian. Dengan syarat g-nya tidak 0. Ya, ini namanya limit itu linear. Dengan sifat seperti ini, nanti ini sering kita pakai di limit trigonometri. Tentunya harusnya di limit aljabar juga harus sudah terampil siswa seperti itu. Oke, jadi ini juga sering digunakan. Intinya, secara umum, kalau limit trigonometri itu apa yang harus diperhatikan? Penggunaan rumus yang tadi juga teorema limit dasar tadi. Dan yang tidak kalah penting apa? Hilangkan penyebab 0 per 0-nya. Hilangkan penyebab 0 per 0-nya. Lalu seperti itu. Jadi yang dihilangkan ada, yang selalu diingat adalah hilangkan penyebab 0 per 0-nya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, di sini penggunaannya saya bagi beberapa bagian. Nanti mungkin kalau ada jadwal teman seperti ini, saya lanjutkan yang bagian yang lebih mendalam. Ini karena untuk penyamaan persepsi di pertemuan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah soal-soal ujian nasional yang hari ini setelah ditiadakan, tapi soal-soalnya seperti apa, walaupun kelas 11 mungkin soal ujian nasional itu seperti apa sih, ya seperti yang saya nanti akan saya tampilkan berikut ini. Ini adalah soal-soal ujian nasional, ya. Bukan berarti kalau sudah dihapus, lupa kan sudah dihapus, nggak perlu belajar. Ya nggak gitu. Kan nanti juga ada mekanisme lain untuk menentukan lulusan sekolah kalian. Kalian masih kelas 11 ya, jadi nanti dinikmati saja sekolah kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang berkaitan dengan penggunaan rumus-rumus dasar limit ya. Jadi yang paling gampang sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya limit 2 kali sin 2x per 3 kali 3 tangan 3x untuk x menuju 0. Saya kira cukup gampang dan siswa mungkin dengan gampang hanya untuk mengingat saja memang. Ya, oke. Caranya gampang sekali, ya ini 2/3
kita memanfaatkan teorema yang tadi ya, bahwa sin AX per tangen BX itu adalah A kali B. Berarti 2/3 kali 2/3 alias 49. Ini yang paling gampang nih. Tapi kalau si kelas apa ulangan harian nanti mungkin soalnya ya nggak seperti ini, tapi adalah apa ya, ini contoh yang paling mendasar saya kira. Sebentar, ini ada pertanyaan lewat WA saya kalau pasti berbunyi ternyata. Ada pertanyaan di WA saya, nanti kita tinjau ulang ya di sini karena sifatnya apa, bukan mendadak, karena di sini adalah uh, langsung bergerumpul, akhirnya sama sistemnya Webex ini terbatas ya. Nanti kita tinjau ulang, mungkin kesempatan berikutnya kita coba cari yang bisa menampung lebih gitu ya. Karena memang di sini ada batasan karena ini peak season ya. Ini nggak hanya kalian yang menggunakan. Jadi ini kayak apa ya? Sistem yang uh, kalau penggunanya banyak akan dibatasi sendiri gitu. Kayak WA dulu kan tiba-tiba langsung dibatasi 100-200 orang. Ternyata juga ini terbatas, nanti kita tinjau ulang, tapi kita lanjutkan dulu sampai selesai. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya, ini sin min sin ya. Sin 3x min sin 2x per 4x. Nah, kalau seperti ini, kita memanfaatkan apa? Sifat dasar limit, yang limit fx min gx itu tadi ya. Jadi kita bisa memecah sehingga menjadi sin 3x per 4x min sin 2x per 4x alias 3 per 4 kurangi 2 per 4. Jadi ini masih menggunakan sifat-sifat dasar. Yang berikutnya, ini sama juga. Ini penggunaan yang tadi loh, yang perkalian tadi. Kalau kita sudah paham bahwa sin AX per tangen BX, sin AX per B, ya ini nanti kita tinggal memperhatikan ini saja. Yang ini saya kasih warna merah. X itu kan 1 ya, 1/6 kali 3/6 gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dengan teorema yang tadi, sin AX per tangen BX, maka sebenarnya yang kita perhatikan tinggal A dan B saja. Jadi ini sengaja di warna merah biar kita fokus ke koefisiennya ya, sehingga diperoleh seperti ini. Per 6 kali 3/6 alias 3/36 atau 1/12 gitu. Ini saya kira cukup mudah ya. Yang berikutnya, nah, 1 min cos 2x. Ya, ini baru kita keluarkan yang tadi ya. Nah, yang tadi 1 min cos 2x adalah 2 sin kuadrat x per x kali tangen 2x. Nah, di sini
1 min cos X kan sudah menjadi 2 sin kuadrat X ya. Berikutnya kita manfaatkan sifat perkalian ya. Kemudian kita perhatikan yang warna merah juga. Yang kita perhatikan adalah ini 2 kali 1 kali 1 per 1 kali 2. Atau mungkin kalau yang bimbel itu biasanya ada istilah seperti ini. Sin tangan itu dicoret, sin tancor gitu ya. Sinus tangan dicoret. Jadi ini bisa dicoret. Sebenarnya bukan dicoret sih, itu untuk menghafalkan saja sebenarnya. Kalau di bimbel itu namanya sin tancor. Jadi sinusnya dihilangin, seret gitu ya. Sehingga menjadi yang warna merah. Di sini saya, mohon maaf anak-anak, saya tidak punya input pen yang untuk coret-coret atau stylus nyatet gitu. Jadi di sini saya ketik, baru saya kasih anotasi gitu. Karena di sini saya kalau pakai pensil, nah ini akhirnya dilempar begini. Nah ini. Jadi ini kalau di bimbel itu sin tancor, sin tangan dicoret. Itu kalau kita lihat di bimbel. Olah-olah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang rumus yang lain lagi. Nah ini. Ini pakai penggunaan cos min cos ya. Cos X min cos pi per 2 per X min pi per 2 untuk X menuju pi per 2. Nah, di sini walaupun tadi tidak menuju 0, ya walaupun tidak menuju 0, ya. Tapi kalau kita masukkan di sini X menuju pi per 2 gitu ya. Pi per 2 kalau kita masukkan kan cos pi per 2 berapa? 0. Cos pi per 2 juga 0. Yang bawah juga 0. Jadi masih berlaku rumus-rumus yang tadi ya. Karena apa? Kalau X menuju per 2, pi per 2 nilainya adalah 0 per 0. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini tadi ya. Rumus cos min cos yaitu apa? Min 2 sin jumlah min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Ini X pi per 2 jadi sin setengah X ditambah pi per 2 kali sin setengah kali X min pi per 2. Ya, dari sini ke sini. Nah, kemudian kita menggunakan sifat yang lain. Apa? Sifat perkalian limit. Oh, ini. Sengaja saya kasih warna merah sama biru. Jadi ini bisa dipisah ya. Ingat kalau perkalian A kali B per C zaman SD dulu bisa dipisah seperti ini. A kali B per C. Jadi yang penyebutnya ini ikut yang sinus setengah X min pi per 2. Kenapa? Biar nanti balik lagi seperti teoremanya. Kalau teoremanya kan ini kan sama, bisa menghilangkan setengahnya. Gitu ya. Ya, yang ini sendiri dikali limit ini sendiri. Dari mana asalnya ini? Sifat perkalian limit. Itu hingga diperoleh seperti ini. Men 2 kali hasilnya ini sin 90 kan 1. Ini kan pi per 2 tambah pi per 2, pi setengah pi itu 90, sin 90 itu 1. Ini hasilnya tadi hasil pencoretan ini. Sin tancor tadi itu. Ini hasilnya setengah ya karena ini sama. Sehingga hasilnya men 2 kali 1 kali setengah hasilnya menyatu, min 1 gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini bagi yang suka cara-cara cepat gitu ya. Cheat. Kalau di game yang namanya cheat. PUBG atau apa. Saya tidak tahu kalau PUBG itu ada cheatnya atau enggak gitu ya. Nah, ini kalau mau dihafalkan. Tapi Pak Rizky tidak menganjurkan gitu ya. Kenapa kok tidak menganjurkan? Karena ya harus dihafalkan. Kalau menghafalkan itu tidak bagus ya. Kalau saya dari tadi kan tidak menghafalkan, tapi menggunakan prinsip tadi pakai aturan kan
Prinsipnya satu, menghilangkan menyebab 0 per 0. Ya mungkin kita istirahat dulu anak-anak ya. Bentar. Bisa bisa menuliskan pertanyaan kalau yang mau bertanya silakan. Ya, ini sepertinya ada yang mau bertanya. Ditulis saja atau silakan bicara di mic ya. Kalau bertanya bisa bertanya atau silakan ditulis. Halo, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, karena nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah pemfaktoran ya. Jadi pemfaktoran itu kita ingat lagi di limit aljabar begitu ya. Nah, kalau seperti ini eh, sebenarnya sangat kelihatan ya sin kuadrat 2x min cos kuadrat 2x per sin 2x per cos 2x. Nah, dari bentuknya saja itu kan sebenarnya A kuadrat min B kuadrat per A min B. Jadi ini baik lagi ke pemfaktoran gitu ya. Ini siswa banyak yang masih ingat atau lupa gitu ya. Ya, jadi sin kuadrat min cos kuadrat 2x itu kan sin min cos kali sin plus cos gitu ya. Berikutnya kan sin 2x min cos 2x. Jadi ini bisa kita sederhanakan gitu ya. Tinggal dicoret begitu kalau di limit aljabar gitu ya. Sehingga menjadi ini limit sin 2x ditambah cos 2x sehingga tinggal substitusi akhirnya menjadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 alias setengah akar 2 tambah setengah akar 2 atau akar 2 gitu ya. Ini juga cukup mudah. Kemudian yang seperti ini juga begitu. Kelihatannya bukan bentuk amin B, amin A kuadrat min B kuadrat, tapi ini di sini adalah cos 2x. Cos 2x itu apa sih? Cos 2x itu kan apa? Cos kuadrat min sin kuadrat ya. Jadi ini balik lagi ke bentuk A kuadrat min B kuadrat begitu kirinya seperti itu. Per A min B, jadi mudah saja gitu ya. Tinggal difaktorkan seperti yang tadi. Jadi balik lagi ke pemfaktoran. Jadi seperti ini saya kira cukup mudah ya kalau pemfaktoran itu cirinya
pasti ada memuat A kuadrat min B kuadrat, atau mungkin bentuk A plus B kali bentuk suku 2 ya, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Seperti bentuk yang berikut ini. Jadi di sini memuat apa bentuk apa namanya pemfaktoran ya, pemfaktoran suku 2. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi apa memanfaatkan bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat juga. Di sini sin kuadrat itu apa sih? Sin kali sin. Jadi bisa kita lakukan pemfaktoran atau penyederhanaan seperti ini gitu. Nah, sederhana gitu ya. Jadi faktoran bentuknya pasti memuat bentuk aljabar atau mungkin bentuk trigonometri yang bisa difaktorkan begitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke sini. Ini trigonometri tak hingga. Jadi memuat bentuk tak hingga. Mungkin silakan kalau mau bertanya sambil rehat sejenak. Soalnya seperti ini. Silakan kalau mau bertanya. Oh, ternyata nggak ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, coba kita lihat bentuknya. Ya, ini penerapan dari yang tadi, limit X kali sin seper X tadi itu ya, dan juta hingga. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa jawaban ini berapa. Ini 1 kali 1, jawabannya 1 gitu ya. Ya. Jadi karena ini yang menerapkan yang tadi sin super X kali super X gitu ya. Jadi ini kalau cara formalnya ini ya, cara formalnya kan X-nya juta hingga. Kalau X juta hingga, super X-nya kan berarti menuju ke 0. Jadi ini bentuknya sama seperti yang tadi. Jadi sin P karena X-nya sama dengan super P kali per P kuadrat, sehingga sin super P kali tangan per P. Jadi 1 kali 1 gitu ya, sama dengan 1. Ini yang paling mudah. Berikutnya juga begitu. Ini juga X kali sin A per BX sama dengan B, tunjukkan hubungan A dan B gitu ya. A dan B konstanta, maka hubungannya adalah di sini adalah apa hubungannya? Coba kita lihat. Ya, jadi kita pakai pemisahan seperti yang tadi, karena X-nya juta hingga, maka super X menuju 0 gitu ya. Ingat bahwa sin A per BX itu sin super X kali A per B gitu ya. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Kemudian ingat bahwa pemisahan yang kita lakukan tadi sama dengan K kali A per B per K, sehingga jawabannya apa? Bentuk dasar limit ini K per K, ini sin
Kayak seperti sin AX per X gitu ya. Jadi ini jawabannya apa? A per B di ruas kiri, sementara ruas kanan sama dengan B. Jadi di ruas kiri A per B sama dengan B atau dengan A diperoleh A sama dengan B kuadrat karena A per B sama dengan B. Oke. Uh, nah ini yang mungkin pengembangannya saja. Sekan itu apa? Sekan itu sekan adalah satu per pos. Ya, seperti sama caranya. Dimisalkan dulu, kalau tadi P ini pakai huruf A ya, intinya sama. Sehingga diperoleh seper A sekan 2A min 1. Seper A kuadrat sekan 2A min 1. Ingat sekan 2A itu kan 1 cos 2A. Sehingga di sini eh, penyebutnya disamakan ya. 1 per cos 2A min 1 sama dengan 1 min cos 2A per cos 2A. 1 min cos 2A itu apa tadi? 2 sin kuadrat A. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini karena sifat perkalian limit ya. 2 sin kuadrat A per A kuadrat kali 1 per cos 2A. Kita masukkan teoremanya sehingga diperoleh 2 dikalikan 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1 jawabannya 2. Nah, seperti itu anak-anak kira-kira. Eh, jadi untuk yang kali ini karena kita membangun persepsi anak-anak, jadi kalau soal penjelasannya, karena ini kalau saya jelaskan terlalu banyak, nanti apa ya istilahnya, larinya kemana-mana gitu. Jadi untuk itu di akhir kegiatan ini ada penugasan ya, tolong disimak itu bahwa nanti dikerjakan tugas ini, dikerjakan ini soalnya, gitu ya. Silakan dikerjakan dalam waktu seminggu ini atau menunggu jadwal ya untuk pertemuan berikutnya. Kenapa harus dikerjakan? Pertama, karena kemungkinan nanti liburnya ditambah atau enggak itu kita belum tahu. Tapi kalau melihat perkembangan dari edaran gubernur itu masih diperpanjang. Nah, kenapa harus mengerjakan? Karena ini saya gunakan untuk pertemuan berikutnya jadi tahu, oh ini siswa sudah bisa dan ini belum bisa. Karena kalau saya ulangi, kalau menurut saya, yang tadi ini cukup mudah sehingga mungkin beberapa siswa cukup bosan. Tapi kan saya tidak tahu yang lain apa bisa atau enggak. Dan ini saya ngasih soal itu tujuannya menilai sejauh mana pemahaman siswa sehingga nanti di pertemuan berikutnya saya langsung ke pengembangan atau pendalaman. Oh ini tidak bisa saya jelaskan. Karena secara materi, ya sudah seperti itu, sudah selesai karena materi di kelas 11 ini sampai limit trigonometri, baik yang hingga yang ada x menuju 0, x menuju 1 itu atau x menuju tak hingga, limit trigonometri tak hingga. Karena yang aljabar sudah dibahas di matematika wajib. Oke, mungkin ini adalah tugas di bagian akhir Vicon ini. Silakan disimak atau dicatat alamatnya. Nah, ini url.com/sfh atau limit ya, strip ya, sfh limit. Nah, ini alamatnya cuma ini saja. Ya, jadi nanti akan muncul soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Silakan kalau mau bertanya bisa ditulis di chat atau mungkin bertanya secara langsung silakan.
Nah, ini jadi kalau kita lihat pertanyaan siswa, PPT-nya dikirimkan. Nah, mungkin kalau PPT, mungkin nanti rekamannya saya tayangkan di YouTube ya. Jadi untuk Vicon ini anak-anak banyak kendala. Pertama karena kapasitas dari software ini yang kalau saya cek maksimal 100, padahal siswanya mungkin lebih dari 100 ya. Jadi mungkin banyak yang live akhirnya. Kalau misalkan minggu depan ada kegiatan belajar online lagi, nanti saya buatkan yang bisa menampung banyak orang, insya Allah. Zoom mungkin bisa, ada platform yang lain. Jadi kalau kita mengadakan online seperti ini bisa pakai yang saya pakai. Yang saya pakai ini sebenarnya enak karena apa? Kalau apapun bisa masuk sih di sini. Musik, PowerPoint namanya namanya ini adalah Webex itu ya. Mungkin nanti saya gunakan yang lain. Kalau PPT, kalau saya kirimkan karena ini filenya lumayan besar, saya kalau di WA itu takutnya nggak kebaca gitu ya. Jadi nanti saya tahu di YouTube atau di mana gitu. Anu rekamannya ini kan ini direkam percakapan kita, kegiatan belajar kita yang playable yang bisa diklik itu nanti saya tayangkan di YouTube, nanti alamatnya saya berikan ke ketua kelas. Jadi setelah ini tolong ketua kelasnya WA ke saya, Pak saya ketua kelas C atau kelas D dan seterusnya sampai H. Jadi nanti saya kalau ada apa-apa bisa menghubungi ketua kelasnya, karena sampai kalian kenaikan kelas ini yang handle matematika PM-nya saya, seperti itu. Dan tugasnya kalau dikerjakan, jadi saya tahu materi mana yang kamu nggak bisa. Saya yakin kalau seperti ini banyak yang nggak bertanya karena sudah bisa. Tapi cepatlah soalnya dikerjakan dulu, nanti tahu, oh ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa. Baik, silakan kalau mau ada yang bertanya lagi selain minta PPT. Cek, silakan. Oke, karena tidak ada yang bertanya sepertinya. Tolong segera dikerjakan dan khusus untuk kelas dan B tugas videonya segera dikerjakan ya. Karena sudah berapa minggu itu 3 minggu. Jadi beda tugas video untuk A dan B. Kenapa? Karena sudah mengikuti kegiatan saya di kelas. Kalau C sampai H kan belum tahu di kelas saya ada apa aja gitu ya. Seperti itu. Jadi khusus untuk kelas A dan B tugas videonya juga segera diselesaikan. Untuk yang lain semuanya yang kelas A sampai H, yang tugas yang tadi yang di ini, nah ini tolong dikerjakan. Jadi saya tahu bagian mana yang belum bisa dan bagian mana yang sudah bisa. Karena limit itu rumusnya sedikit tapi penerapan soalnya banyak ya. Jadi kalau saya nuliskan soal semua juga mungkin juga waktunya nggak cukup. Tapi kalau nggak dibahas, sekedar dikasih di WA, ya kamu juga nggak akan bisa. Seperti itu. Ya, jelas. Karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.